Nah, pada malam hari ini kita akan masuk di pembahasan alamatul ism. Qala al-muallif Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji al-ma'ruf bi Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala, fal-ismu yu'rafu bil-khafdi wat-tanwini wa dukhulil alif wal-lam wa hurufil khafdi وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وحروف القسم بالرفع ya. Dirafah di situ. Nah, atau ke min. وهي الواو والباء والتاء. Nah, kata penulis rahimahullah, maka isim yu'rafu, dia diketahui, maksudnya dapat diketahui dengan tanda adanya al-khafdi, al-khafd, yaitu jar. Apakah itu kasrah atau penggantinya? Kadang khafadnya dengan ya, kadang khafadnya dengan fathah. Nah, tergantung alamat khafad. Jadi semua yang khafad itu adalah isim. Karena telah kita pelajari di buku dasar, khafad itu apa? Tanda khusus untuk isim. Nah, dia adalah khusus untuk isim, karena itu dijadikan tanda khusus untuk isim. Wa tanwini, kemudian yang kedua, dia dapat diketahui dengan adanya tanwin di akhirnya. Wa dukhulil alif wal lam, dan juga dapat diketahui dengan adanya atau dengan masuknya alif lam di awalnya, wa hurufil khafdi, dan juga masuknya huruf jar di awalnya tentunya. Wahia, dan huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Berapa itu semua? 8. Berapa? 10. 9. Baik, 9. Kemudian wa huruful qasam, baca rafa, wa huruful qasam, dia ataf ke min, maksudnya huruful qasam bagian dari huruf al-jar, huruf al-khafd. Paham ya? Wahia min wa ila wa an wa huruful qasam, bukan ataf ke wa hurufil khafd, bukan. Hurufi, bukan hurufi. Kalau hurufi berarti ataf ke hurufil khafd, tapi di situ dibaca huruful qasam karena memang huruf sumpah itu bagian dari huruf jar. Jadi dia atafnya ke min. Min fi mahalli apa min di situ? Min fi mahalli apa min? Kenapa mahalli jar? Wahia min. Mahalli raf'a. Jadi min huruf ada i'rabnya. Enggak ada. Terus kenapa di situ rafa? Jadi khabar di situ wahia min. Sudah pernah saya ingatkan ini. Huruf dan fiil itu tidak ada i'rabnya. Huruf dan fiil apa? Madhi, fiil amr tidak ada i'rabnya. Kapan dia bisa di-i'rab? Kalau dia dihikayatkan. Seperti ini dia sudah jadi isim. Paham?
contoh misalnya supaya lebih paham. Sekarang antum disuruh di kampus misalnya Irob koma Zaidun. Coba Irob koma Zaidun. Apa antum bilang? Koma. Apa antum bilang? Koma fi'lun fi'lun madhi. Baik. Apa Irobnya koma? Apa Irobnya fi'lun? Ini sudah khabar, ini mubtada. Kenapa ini mubtada padahal dia fi'il? Jawaban ini sudah jadi isim, hikayatkan dari sini. Seakan-akan antum katakan kata koma, kalimat koma atau lafzu koma fi'lun madhi. Seakan-akan begitu. Nah, sama juga min di situ, wahiyya min. Jadi dia sudah dihukum sebagai isim. Jelas ya? Sudah dihukumi menjadi isim. Di sini tidak dikatakan dia fi mabni fi mahalli, bukan. Di sini dia dikatakan sebagai i'rab hikayah. Dikatakan sebagai i'rab hikayah, bukan lagi mabni fi mahalli atau la mahalla lahu min al-i'rab. Dikatakan dia i'rab hikayah, sebagai i'rab isim hikayah. Nah, wa huruful qasam, dan huruf qasam adalah termasuk dari huruf jar, wahiyah, dan huruf qasam itu adalah waw, ba, dan ta. Waw, ba, dan ta. Berarti ada satu yang berserikat, yaitu huruf ba. Ba ini bisa menjadi huruf jar biasa, ya kan? Bisa menjadi huruf jar yang berupa sumpah. Jelas ya? Baik. Penjelasannya insyaallah kita detailkan di syarah. Inti dari matan ini beliau ingin menekankan tentang tanda-tanda isim. Tanda isim yang beliau sebutkan ada 4. Seperti di buku sebelumnya. Ada 2, di 4 ini dibagi menjadi 2. Ada 2 tanda di awal dan 2 tanda di akhir. 2 tanda di awal yaitu masuknya alif lam dan huruf jar. Sementara 2 tanda di akhir yaitu al-khafad dan at-tanwin. Al-khafad dan at-tanwin. Kemudian karena beliau sudah menyinggung huruf jar, maka beliau menyebutkan contoh-contoh huruf jar itu. Nah, walaupun pembahasannya sebenarnya diakhirkan. Pembahasan huruf jar itu seharusnya di mana? Di makhfudat, di isim-isim yang khafad, di kata-kata yang khafad. Cuman beliau dahulukan di sini. Kenapa beliau dahulukan pembahasan huruf jar? Ada faedahnya. Faedahnya beliau dahulukan agar supaya kita hafalkan huruf jar ini, sehingga ketika kita sudah hafal, kapan kita dapati dalam kalimat, berarti di depannya pasti apa? Pasti isim, ya kan? Jadi beliau sebutkan di sini faedahnya supaya kita hafal. Dan ketika kita hafal, ketika kita temukan dalam kalimat, dalam buku kitab-kitab, pasti di depannya adalah apa? Adalah isim. Sebab dia tanda yang menunjukkan bahwa kata setelahnya adalah isim. Tayyib. Aku jangan hadal sebelah kanan. Aku isim fil harf fil madhi mudhari amr mudhari. Tayyib. Mudhari ma'lum majhul. Aqulu
Maklum. Maklum. Tapi dia moro atau apa nih kalau fi'il mudhari? Moro apa i'rabnya itu? Aqulu. Rafa, nasab, jazm. Rafa, kenapa rafa? Nah, yatajarrad ini min an-nasi wal jazm. Ahsan. Mana fa'ilnya? Nggak bisa. Kalau dari depan berarti dhamir mustatir. A itu bukan dhamir. A itu hanya tanda bahwa dia dhamirnya ana. Dia huruf mudhari. Tanda bahwa dhamirnya apa? Ana. Jadi mana fa'il? Dhamir mustatir. Takdirnya ana. Wujuban atau jawazan? Wujuban atau jawazan? Wajib tersembunyi atau boleh nampak? Boleh digantikan dengan isim dhahir? Kaidahnya apa? Kalau huwa dan ia jawazan. Kalau ana, anta, anti itu semua apa? Wujuban. Ana, nahnu, yang penting mukhatab. Dhamir-dhamir mukhatab dan mutakallim itu dia wujuban. Kalau yang ghaib jawazan. Itu kaidah asalnya. Hanya ada beberapa yang ghaib yang wujuban sebagaimana pernah kita sebutkan. Jadi dia apa tadi? Jawazan atau wujuban? Kalau ini ana mutakallim atau ghaib atau mukhatab? Mutakallim berarti wujuban kalau mutakallim. Mutakallim dan mukhatab apa? Wujuban. Yang ghaib huwa dan dia itu yang jawazan. Baik. Nah, kemudian aqulu yatamayyazu al-ismu atau bisa dibaca yatamayyazu, bisa majhul bisa ma'lum. Bisa ma'lum karena tafa'al itu dia salah satu maknanya mutawwa, jadi tidak perlu dimajhulkan di sini. Yatamayyazul ismu, isim itu terbedakan an akhawaihi dari dua saudaranya. Al ismu, coba di belakang lagi. Al ismu, kenapa rafa? Padahal dari yatamayyaz. Baik. An akhawaihi. Coba Abu Zain. Akhawaihi. Majrur. Isim apa? Mufrad, muthanna, jamak. Muthanna. Mana nunnya? Nunnya mana? Kenapa harus? Karena mudhaf. Asal mudhaf. An akhawaihi hanya mudhaf ilaihi mahalli jar mudhaf ilaihi. Asal. Isim apa dia? Isim apa? Hi. Dhamir. Al-fi'li wal harfi. Coba depannya. Hadal. Al-fi'li apa i'rabnya? Belum. Lanjut. Hadal. Iya, apa i'rabnya? Jar. Kenapa jar? Kenapa jar? Isim terbedakan dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf. Apa i'rabnya? Jar. Kenapa jar? Jar bisa kemasukan huruf jar atau mudhafun ilaih
tabaiyah, mengikut apa di situ? Cuma 3 aja. Hah? Sebabnya ada 3. Kemasukan huruf jar atau mudhaf ilaih atau tabaiyah. Mana yang cocok? Hah? Jawab samping. Hadal. Hah? Tabaiyah sebagai tabaiyah ada 4 polisi. Apa yang cocok? Badal, taukid, badal, ba'd min kull. Isim perhatikan, isim terbedakan dari 2 saudaranya. Siapa saudara isim? Yaitu fi'il dan harf. Jadi al-fi'li wal harfi itu badal dari akhawaihi. Badal pada yang majrur maka ikut majrur. Badal ba'd min kull. Al-fi'li wal harfi. Al-harfi atau ke al-fi'li. Nah, bi alamatin katsiratin. Coba ihsan, alamatin. Apa robnya? Jar. Tapi isim apa itu? Jawab apa? Jawab apa? Katsiratin. Nah. Baik. Dzakar al-musannifu Fauzan fa'il dari dzakar al-musannifu isim apa itu kalau di tasrif? Isim fa'il dari apa fi'il madinya? Sunnah Hazan fa'ala Sunnah yusannifu tasnifan musannif musannaf tayyib minha arba'an dzakara al-musannifu minha hanya kembali ke mana? Siapa yang tafadhal? Penulis menyebutkan di antaranya. Perhatikan konteksnya, lihat konteksnya. Isim terbedakan dari 2 saudaranya yaitu fi'il dan harf dengan tanda-tanda yang banyak. Di antaranya, apa itu? Lihat terjemahannya, cermati baik-baik. Isim terbedakan dari 2 saudaranya yaitu fi'il dan huruf dengan tanda-tanda yang sangat banyak. Tandanya sangat banyak. Di antara siapa ini? Bukan, dia kan sangat banyak tadi. Tanda-tanda yang sangat banyak. Di antaranya, maksudnya di antara tanda-tanda itu kan banyak. Dia mau sebutkan sebagian saja. Alamat, tanda-tanda. Minha hanya kembali ke alamat. Cari yang muannas. Kalau ha kan perempuan, cari yang muannas tempat kembali. Dzakara al-musannifu minha arba'an. Asalnya arba'an minha, arba'an min al-alamat. Nah, kenapa nasab arba'an? Belakang Yesus siapa? Fadhal. Arba'an, kenapa nasab? Arba'an, nasab. Mudhaf ilaih pasti jar. Nasab. Penulis menyebutkan 4 di antaranya. Kenapa nasab? Khabar. Menyebutkan, berarti dia disebut. Penulis menyebutkan 4 di antaranya, berarti dia disebut. Apa itu cocoknya? Kalau yang menyebut itu pelaku, kalau yang disebut apa? Objek, berarti apa? Apa istilahnya dia? Maf'ulun
Penulis menyebutkan 4 di antaranya. Al-ula al-alamatul ula. Kenapa dibaca al-ula bukan al-awwal? Alasannya karena alamat. Kan empat di antara alamat yang pertama, jadi takdirnya begitu. Al-alamatul ula. Jadi tergantung yang dihitung. Kalau yang dihitung laki-laki maka al-awwal. Kalau yang dihitung perempuan al-ula. Kalau dibilang arba'atu umurin, maka nanti hitungannya apa? Al-awwal, karena al-amru al-awwal, umur. Kalau arba'atu masail berarti al-ula. Karena apa? Karena al-mas'alatul ula. Jadi lihat, paham ya? Al-ula yang pertama, tanda yang pertama al-khafdu adalah al-khafdu, khafd. Kenapa rafa? Samping hadar. Al-khafdu kenapa rafa? Badal al-khafdu badal dari al-ula, al-alamatul ula al-khafdu. Khabar. Khabar. Al-ula al-khafdu. Al-ula sendiri dia asalnya na'at, hanya dihapus man'utnya sehingga dia menduduki kedudukan apa? Dia mubtada. Asalnya mubtadanya al-alam yang mahdhuf. Cuma di situ dihapus, jadi dia menduduki kedudukan mubtada. Alamat rafa'nya apa dia? Semuanya. Isim apa itu al-ula? Maksud. Apa alamat rafa'nya? Dhamma muqaddar. Wa tsaniyatu at-tanwin. Tanwin. Abu Musa. At-tanwin. Kenapa rafa? Sama al-khafdu. Berarti apa? Tanwin. Sudah lihat? Sama i'rabnya al-khafdu. Al-khafdu apa tadi? Khabar, berarti tanwin. Khabar juga. Mana mubtadanya dia? Tsaniyah. Tadi al-ula al-khafdu wa tsaniyatu at-tanwin. Tsaniyah mubtada lagi, tanwin khabarnya. I'rab apa namanya? Ataf jumlah. Sekarang at-tanwin dia kalau disaraf isim apa itu? Isim fa'il, maf'ul, masdar. Masdar. Masdar dari apa? Mana fil madhinya? Tanwin taf'ilan. Apa madhinya? Nawwana yunawwinu tanwina. Paham ya? Fa'ala wazan fa'ala. Baik. Wassalitsatu al. Apa i'rabnya al? Jawab. Apa i'rabnya al? Khabar. Dia sudah jadi isim atau tetap huruf? Sudah jadi isim. Wassalitsatu al. Warabi'atu dukhulu harfin. Harfin apa i'rabnya? Daniel. Untuk menilai. Nakirah untuk menilai. Naat harus mustaq. Harfin mustaq. Mana?
Gimana? Ragu? Untuk menilai? Untuk menilai? Untuk menilai? Tidak bisa jadi Jadi kaidahnya itu kaidah galabiyah, kaidah kebanyakan. Maksudnya kadang keluar dari kaidah asal. Seperti ini misalnya dukhulu harfin. Tidak mungkin dukhulun harfun. Tidak mungkin harfun jadi na'at. Walaupun dia nakira asalnya na'at man'ut, tapi dilihat juga syarat lainnya. Mushtaq harus dia isim fa'il atau maf'ul. Di situ bukan harfun, bukan mushtaq, dia masdar. Paham ya? Dukhulu harfin min hurufil khafdi. طيب وهذه العلامات منها ما يكون في أول الكلمة كأل. طيب وحروف الخفض ومنها ما يكون في آخرها كالخفض والتنوين. فمتى رأيت في الكلمة علامة من هذه العلامات أو كانت تقبلها حكمت عليها بأنها اسم. وهذه أرحم. هذه اسم apa namanya? Ism isyarah. Untuk laki-laki itu perempuan? Perempuan. Mabni atau mu'rab? Mabni. Ada mahalnya? Ya, apa mahalnya apa ya? Rafi. Kenapa rafa? Entar. Ma'rifah atau nakirah ya? Ma'rifah. Al-alamatu. Wa hadhihi al-alamatu. Alamatu atau alamati? Tu. Rafa. Kenapa rafa? Ini adalah tanda-tanda, begitu. Ini adalah tanda-tanda. Wa hadhil alamatu. Apa kaidahnya? Setelah baca bahasa. Setelah apa? Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimah. Ada mubtada'nya tadi hadhi. Mana khabarnya? Mana tanda-tanda ini minha di antaranya ada yang terletak di awal kalimat, di awal kata. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Atau siapa yang tahu? Mana khabarnya? Jumlah minha ma yakunu. Jumlah isminya. Minha khabar apa? Ini minha ini khabar muqaddam. Minha khabar muqaddam. Wa hadhihi al-alamatu minha ma yakunu fi awwal al-kalimah. Ma itu mubtada muakhkhar. Ada berapa yang bisa jadi khabar? Lima dan ya. Baik. Perhatikan apa katanya di situ. Hadhihi al-alamat. Baik. Hadhihi al-alamat minha apa tadi? Yakun sudah. Lihat, ini mubtada. Ini badalnya. Masih mubtada. Ini mubtada. Ini mubtada satu. Ini mubtada dua. Ini khabar mubtada
khabar mubtada dua. Khabar mubtada dua. Mana yang tidak ada khabarnya? Mubtada pertama. Mana khabarnya dia? Khabar mubtada pertama gabungan dari mubtada dan khabar ini. Inilah khabar apa? Mubtada yang pertama. Khabar untuk mubtada pertama. Jadi khabarnya mubtada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam. Jadi khabarnya yang ini gabungan antara mubtada dan khabarnya. Jadi khabarnya dia berupa jumlah ismiyah. Mirip dengan Zaidun, perhatikan. Zaidun abuhu qaimun. Sama dengan ini jumlah yang tadi ada terbolak-balik di sini. Lihat. Zaid mubtada satu. Abuhu mubtada dua kan? Qaimun khabar dari mubtada dua. Mana khabar mubtada satu? Gabungan ini khabar mubtada satu. Paham? Jadi khabarnya Zaid berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Paham ya? Baik. Kemudian mana tadi? Wa hadhihi al-alamat minha ma yakunu fi awal al-kalimah. Tulis dulu. Baik, yakunu. Apa amalannya yakun? Coba. Apa amalannya yakunu? Kana yakun. Apakah merafa isim? Menasab khabarnya. Mana isimnya kan? Yakun. Mana isimnya yakun? Tanda-tanda ini diantaranya ada yang dia itu terdapat di awal kata. Diantaranya minha, diantaranya ada yang terdapat di awal kata. Yakun kembali ke mana? Mana isimnya? Isimnya apa? Isimnya mana? Isimnya yakun itu sama kana. Kalau tidak ada yang nampak maka mustatir. Mana dia? Mustatir takdirnya huwa kembali ke mana? Kemana? Kema mausulah. Ma mausul. Itu bisa jadi tempat kembalinya dhamir. Nah, mana khabarnya? Syibhul jumlah fi awal al-kalimah. Fi awal al-kalimah. Wa hadhihi al-alamat minha ma yakunu fi awal al-kalimah. Jelas ya? Ka'al wa huruf al-khafd wa minha ma yakunu fi akhiriha kal khafd wa tanwin. Baik, semua gambar. Famata ra'aita tafadhal dulu. Ra'aitu, ra'a fil madi. Mana apa failnya? Atta. Tayyib. Ahsan. Ra'a fil madi mabniyatun murab. Mabni ala sukun. Nah, ahsan.
اتصاله بضمير رفع متحرك في الكلمة. فمتى رأيت في الكلمة علامة. Kenapa rafa nasab Abdul Muhaimin? Maf'ulun bih dari ra. Baik. فمتى رأيت في الكلمة علامة من هذه العلامات. Al-alamati apa Yusuf? Kenapa jar? Badal. Baik, badal dari hadhi. Au kanat taqbaluha. Akan apa amalannya tadi? Mana belum? Sudah. Tafadhal. Kanat apa amalannya kanat? Kanat apa amalannya? Sampai. Murafa isim menasab khabar. Mana isimnya? Mana isimnya? Tatanis domir. Tatanis huruf menunjukkan domirnya perempuan. Berarti apa? Mustatir takdirnya huwa atau hiya? Hiya. Karena ada tatanis. Au kanat taqbaluha. Kembali ke mana domirnya? Pertama jawazan atau wujuban? Kalau hiya jawazan atau wujuban? Kaidahnya tadi saya sudah sebutkan di awal. Kalau hiya dan huwa jawazan atau wujuban? Jawazan. Kembali ke mana? Au kanat taqbaluha. Atau dia menerimanya. Kembali ke kalimat. Atau kata tersebut menerima tanda dari tanda-tanda yang telah disebutkan. Jadi dia pertama kata itu ada tandanya. Atau yang kedua tidak ada tandanya tapi bisa menerimanya. Hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Baik, kanat mana khabarnya? Mana khabarnya? Coba tafadhal. Saya lihat. فَمَتَى رَأَيْتَ فِي الْكَلِمَةِ عَلَامَةً مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَوْ كَانَتْ تَقْبَلُهَا. Sudah? Kanat mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Khabar kanat taqbaluha. Hanya kembali ke taqbaluha. Taqbaluha fi'il mudhari. Mana fa'il? Mana fa'il? Takdirnya jawazan wujuban. Anta atau hiya? Anta atau hiya? Hiya berarti jawazan. Nah, kalau anta wujuban, hiya di situ. Kembali ke mana? Dia menerimanya. Sama dengan yang tadi, kembali ke al-kalimah. Kata itu menerimanya. Hanya kembali ke mana? Alamat. Alamatan. Kembali ke alamatan. فَمَتَى رَأَيْتَ فِي الْكَلِمَةِ عَلَامَةً مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَوْ كَانَتْ تَقْبَلُهَا. Taib, hanya dhamir fi mahalli apa? Basri Abu Musa. Dhamirnya. Taqbaluha. Dhamir apa namanya? Munfasil atau muttasil?
Munfasil terpisah, itu munfasil atau muttasil? Bersambung atau terpisah dengan fiil? Bersambung, berarti muttasil. Tapi fi mahalli apa dhamirnya? Kalau dhamir bersambung dengan fiil, apa kaidahnya? Dhamir bersambung dengan fiil. Dhamir bersambung dengan fiil biasanya apa? Maf'ulun bi. Dhamir dhamir hu, ha, huma, hum, bukan yang tu, tumatum. Kalau tu, tumatum fa'il. Kalau hu, huma, hum itu apa? Maf'ulun bi. Kalau bersambung dengan isim dia mudhafun ilaih. Paham? Baik. Hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Anna, coba Irsan. Anna, apa malamnya anna? Nasab isim marfu', saudaranya apa dia? Inna. Arham, berapa saudaranya Inna? Inna saudaranya, saudarinya saja. Inna, anna, kinna, anna sama? Laita. Ingat saja, lita. Laita. Taib, apa tadi? Bianna, anna, apa malanya? Manasab isim, murafa, khabar. Mana isimnya? Irsan. Dhamir ha. Mahalin nasbit. Terus ismun khabar. Ihsan. Taib, saya jelaskan dulu. Wahadhihi al-alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimah. Tanda-tanda ini yang empat tadi, di antaranya ada yang terdapat di awal kata, seperti huruf al-khafd dan huruf jar. Wa minha, dan di antaranya ada yang terdapat di akhir kata, seperti al-khafdi wa tanwin. Seperti apa? Khafd dan tanwin. Khafd itu kasrah dan pengganti kasrah, seperti ya. Kalau isim mutsanna kan khafadnya dengan dengan ya. Nah, cuman di buku dasar kita katakan kasrah saja supaya mudah dipahami. Walaupun sebenarnya tanda isim itu bukan hanya kasrah, yang penting khafad. Mau khafadnya dengan ya, mau khafadnya dengan apa lagi? Fathah. Kalau dia sebenarnya dengan sharif, jelas dia khafad. Cuman kadang kalau pemula dia bingung. Khafad dengan fathah masa tanda isim. Dia bingung. Makanya di buku dasar dikatakan khafad itu kasrah saja supaya mudah dipahami oleh pemula. Nah, intinya di sini tanda-tanda isim yang keempat. Tanda-tanda isim yang keempat itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang berada di awal, ada yang berada di akhir. Beliau menyebutkan tanda isim hanya 4 ya, walaupun sebenarnya banyak. Cuman karena ini buku dasar, ya, maka beliau sebutkan yang mudah dipahami saja. Tanda-tanda isim itu ada misalnya isnad ilaih, ada tafa'il, dan ada yang lain. Bisa kembali dhamir kepadanya. Ini semua tanda-tanda isim. Cuman agak rumit dijelaskan dan juga dipahami oleh pemula. Makanya beliau mencukupkan diri dengan 4 ini. Fama taroida, perhatikan kesimpulannya. Kan sudah antum hafal tanda isim berapa? 4. Kata beliau, kapan engkau dapati dalam sebuah kata satu tanda saja dari tanda-tanda ini, atau tidak ada tandanya tapi bisa menerima tanda-tanda itu, maka engkau bisa menghukuminya sebagai isim.
menghukumi kata tersebut sebagai apa? Sebagai isim. Pasti kata tersebut isim, bukan fi'il, bukan hal. Kenapa? Karena dia ada tanda isimnya atau tidak ada tanda isimnya, namun bisa apa? Menerima tanda isim. Paham ya? Ini sudah pernah kita praktekkan. Baik. Misalnya fi al-kalimati alamatan isim atau fi'il atau harf? Alamatan isim. Dari mana kita tahu? Tanwin. Apa lagi misalnya? Hah? Alamatan ada alif lam? Hah? Bisa dimasuki tanpa huruf jar misalnya. Ya. Atau misalnya apa? Yang misalnya roh itu Fatimata. Saya melihat Fatimah. Fatimah apa dia? Isim fil hal? Apa tandanya? Ada nama perempuan tanda di situ? Tidak ada. Apa dia tandanya? Saya melihat Fatimata. Apa tanda bahwa dia isim? Tidak ada tanda yang kelihatan. Cuma dia bisa menerima salah satu dari tanda isim. Bisa untuk bilang an Fatimata. Ya kan? Bisa dimasuki oleh huruf jar. Paham kan? Jadi kadang ada tandanya, kadang dia tidak ada tandanya tapi bisa menerima salah satu dari tanda isim. Itulah yang beliau katakan au kanat takubaluha. Fa'amal khafdu fahuwa lughatan. Sekarang beliau akan rinci. Perhatikan baik-baik saya baca. Fa'amal khafdu fahuwa lughatan diddul irtifa'i. Adapun al-khafd maka dia secara bahasa lawan dari terangkat. Berarti apa? Wa huwa tasafful, yaitu rendah di bawah. Itu al-khafd. Kesimpulannya al-khafd secara bahasa apa? Tasafful, diddu al-irtifa', rendah, sesuatu yang rendah. Wastilahan, sementara secara istilah al-khafd adalah huwa al-kasratu allati tahdutsu inda dukhuli amil al-khafdi aw ma naba anha. Al-khafd atau nama lainnya al-jar, dia adalah kasrah. Jadi khafd itu dia adalah kasrah yang seharusnya terjemah dulu itu aw ma naba anha. Huwa al-kasratu aw ma naba anha. Dia adalah kasrah atau pengganti kasrah. Apa pengganti kasrah? Bisa ya pada isim mutsannas dan jamak mudzakkar salim dan juga apa? Asmaul khamsah. Bisa pakai apa kasrah? Bisa pakai kasrah. Sudah ya, fathah pada bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana bahanha antum kasih catatan di situ pengganti kasrah yaitu fathah dan ya. Kasrah khafd itu adalah kasrah dan penggantinya, yaitu apa? Fathah dan ya. Yang tahdutsu, yang terjadi inda dukhuli amil khafdi, yang terjadi ketika masuk amil khafd. Ketika masuk amil apa? Amil khafd. Jadi syaratnya kasrah ini menjadi tanda isim. Perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Syaratnya kasrah ini menjadi tanda isim kapan itu? Kalau dia muncul gara-gara amil jar. Bukan kasrah yang kasrahnya isim mabni misalnya. Seperti apa misalnya? Amsi. Ini kan kasrahnya apa? Bukan gara-gara amil, tapi gara-gara apa? Dia sih begitu. Memang dari awal amsi kasrah memang. Ini bukan kasrah yang bisa menjadi tanda apa?
tanda isim. Sama juga haitsu. Haitsu kan sebagian orang Arab membacanya haitsi. Ini bukan kasrah yang menjadi tanda isim. Karena ini kasrah yang bukan muncul dikarenakan amil. Mereka muncul karena isim dia memberi alal kasr. Paham ya? Atau misalnya seperti ini, untuk mengeluarkan syaratnya dari apa? Kasrohnya gara-gara apa? Amil, supaya keluar kata yang seperti ini. Qala tikhruj. Qala tikhruj. Perhatikan kasroh yang ini apa? Apa kita katakan qala isim karena ada kasrohnya? Jawabannya tidak. Kasrah karena kasrah di sini bukan karena amil. Kasrah di sini karena apa? Karena ketemu dua sukun. Iltiqa sakinain. Ketemu dua sukun tani tambah kha. Ukhruj. Sukun. Tidak mungkin bisa dibaca. Caranya untuk berlepas diri litakhallus min iltiqa sakinain apa dikasrah. Qala tikhruj. Sama ini contoh paling nyata juga. An kalau sambung bagaimana caranya? Dikasrah. Apakah ini isim gara-gara dikasrah? Jawabannya tidak, karena kasrahnya bukan karena amil jar bukan, karena dia darurat ketemu dua sukun. Anillahi, lamnya sukun, nunnya sukun, dikasar supaya bisa dibaca. Paham? Jadi syaratnya tadi kasrohnya itu muncul gara-gara amil jar. Paham ya? Gara-gara amil jar, bukan karena alasan lain. Ya, seperti misalnya al-masjid misalnya. Al-masjid. Kalau fi masuk amil jar fi. Di sini tadinya masjid itu menjadi masjid. Maka ini namanya kasrah yang menjadi tanda apa? Tanda isim. Ini alamat apa? Alamat isim. Kenapa terpenuhi syarat? Kasrah ini muncul gara-gara amil jar atau amil khaf. Difahami ya? Baik. Begitu pula ya dan fathah. Ya dan fathahnya muncul karena amil jar, bukan ia yang ada karena perkara lain. Begitu pula fathah. Jelas ya? Wadhalika nahwu kasratid dal min zaidin. Yang demikian itu maksudnya terpenuhi syarat tadi yang ada di definisi. Definisinya itu tergantung syaratnya. Jadi khafat yang mana yang bisa jadi tanda isim? Yaitu khafat kasrah yang terjadi atau muncul karena ada amil khafat. Contohnya kata beliau, kasrahnya dal dari kata zaidin fi qaulika pada ucapan marartu bi zaidin. Zaidin di situ kata beliau fa zaidin ismun. Zaid kita pastikan isim. Apa tandanya? Kata beliau bidalil wujudil kasrati fi akhirih. Tandanya atau alasannya karena ada apa? Dalilnya adalah karena ada kasrah di akhirnya. Nah, dan kasrah ini muncul karena apa? Karena ada bi. Seandainya tidak ada bi, maka dia apa? Dia baca bukan kasrah. Paham ya? Jadi kasrahnya muncul karena amil khafat. Contoh lain, mithluhu qauluhu ta'ala. Semisal dengan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana syahidnya? Ya. Bismi Allahirrahmanirrahim semuanya. Nah, kalau bi kasrah juga, isim berarti. Bi kan kasrah, berarti isim. Kenapa? Kenapa bukan isim? Ada kasrahnya.
Jawabannya karena kasrahnya bukan muncul karena apa? Amil khafat. Nah, seperti tadi, bi di situ sama li. Bi, li, dia kasrah tapi bukan isim. Karena kasrahnya sebabnya bukan karena amil khafat, melainkan dia dari awal seperti itu, dia mabni di atas kasrah. Jelasnya, nah kalau ismi kasrahnya apa? Kasrahnya karena amil jadi itu bi, maka dia kasrahnya situ cocok menjadi tanda isim. Allahnya juga kasrahnya menjadi tanda isim karena dia disebabkan oleh mudhaf. Nah, mudhaf amil isim sudah kita belajar di buku dasar. Ada dua amil isim, huruf jar sama mudhaf. Amilnya mudhaf, huruf jar sama mudhaf. Jelas ya? Ar-Rahman. Nah, dia apa? Amilnya sama dengan amilnya Allah, yaitu mudhaf. Karena asalnya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahim. Tapi di situ dinaatkan atau dibadalkan, bisa naat, bisa badal. Bisa naat kalau kita tinjau Ar-Rahman itu sifat. Ya kan? Ar-Rahman sifat atau bukan? Ada sifat Ar-Rahman. Tapi bisa badal kalau kita tinjau dia sebagai nama. Paham? Kita tinjau dia sebagai nama. Allah, Ar-Rahman nama lain dari Allah, Ar-Rahim nama lain dari Allah juga. Sama kita katakan Umar Abu Hafs nama lain dari Umar, atau Amirul Mukminin misalnya. Sama. Jadi kalau kita tinjau dari keberadaannya sebagai nama, bagusnya kita yang apa? Badan. Tapi kalau kita tinjau sifat yang terkandung dalam kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita hidup sebagai apa? Sebagai nama. Nah, fakullun min ismin. Perhatikan, sekarang beliau simpulkan. Setiap dari kata ismi yang mana ya? Ismi yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa lafzul jalalati Allah, dan lafz jalal Allah, War-Rahman, dan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kata Ar-Rahim, asma'un. Semuanya adalah isim. Semuanya adalah apa? Asma'un, isim. Asma' jama' dari isim. Jadi semuanya isim. Kenapa? Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha. Dengan dalil adanya kasrah di akhirnya. Dan kasrahnya itu apa? Dikarenakan amil atau bukan? Dikarenakan amil khafat. Berarti sesuai dengan definisi yang tadi. Berbeda dengan kasrahnya bi. Kasrahnya bi yang di awal itu bukan karena amil, melainkan karena mabni di atas kasrah. Jelas ya? Tambih. Al-khafdu ibaratul kufiyyin wal jarru ibaratul basriyin wa huma bima'nan wahidin. Lalu tambih ini lebih cocok diterjemah catatan ya, catatan. Ada yang diterjemah peringatan, tapi mungkin lebih cocok catatan penting. Jadi kata beliau al-khafdu, khafat itu dia ibaratnya orang-orang Kufah. Jadi orang-orang Kufah mereka menamakan jar dengan al-khafat. Sementara orang Basra menamakan jar. Wahuma, dan keduanya bima'nan wahid, sama maknanya. Ya, ada beberapa istilah antara Kufiyin dan Basriyin yang berbeda. Seperti ini misalnya, khafat dan jar. Begitu pula dhamir dan kinayah. Kalau orang Kufah kinayah, kalau dhamir orang Basra. Nah, dan ada beberapa yang lain. Kemudian selesai al-khafat, kita ambil satu lagi. Wa amma tanwin, adapun tanwin fa huwa lughatan, dia secara bahasa adalah, kalau antum murojaah simpulkan saja. Jadi antum hafal secara bahasa, secara istilah. Itu di garis bawah. Al-khafdu secara bahasa tasaffur, secara istilah huwa al-kasratu
yahdutsu 'inda dukhuli 'amil al-khafdi aw ma. Jadi antum garis bawah yang penting-penting. Nah, itu yang perlu dihafal. Yang lainnya itu cukup menjadi faedah saja untuk baca-baca saja. Kemudian yang kedua tanwin. Tanwin secara bahasa apa? Kalau ditanya secara bahasa, tanwin apa maknanya? Kata beliau bahwa lughatan at-taswid. Tanwin secara bahasa bermakna taswid, bersuara. Wa minhu qawluhu. Di antara, maksudnya di antara tanwin bermakna at-taswid adalah ucapan mereka, ucapan orang Arab, nawwana at-tayyiru burung nawwana. Apa maknanya nawwana? Burung itu bertanwin. Ai idza sawwata. Maksudnya apabila burung itu berkicau, bersuara. Paham ya? Nawwana at-tayyiru idza sawwata, apabila dia berkicau. Jadi tanwin bermakna bersuara. Nah, atau ya, yang penting suara. Kalau suara disesuaikan, suara burung berkicau, suara anjing gonggong dan seterusnya. Wastilahan, sementara secara istilah, nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhir al-ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti istighnaan anha bi takrari asy-syaklati inda ad-dabti bil qalam. Sementara secara istilah apa yang istilahnya sama lughatan. Apa Arabnya? Arabnya skatul khafid, dihilangkan huruf jar. Asalnya fil lughah wa fil istilah, hanya dihilangkan menjadi lughatan dan istilah. Jadi dia ingat ya, lughatan istilahan itu kalau dia mansub berarti mansub sebagai sifat al-khafid atau apa namanya, nasbi al-khafid. Apa definisi tanwin secara istilah? Kata beliau, dia adalah nun tambahan. Jadi tanwin itu nun tambahan. Satu. Kedua, sukun. Jadi harus tambahan nunnya. Kedua harus sukun. Ketiga, talhaqu akhir al-ism. Dia ikut di akhir isim. Karena tanwin tidak ada pada fi'il, tidak ada pada harf asalnya, tidak ada. Nah, fil lafzi, dalam hal lafaz. Jadi lafaznya itu maksudnya ketika diucapkan. Apa makna fil lafzi? Apa makna fil lafzi? Ketika diucapkan. Ketika diucapkan nun itu ikut pada akhirnya isim. Antum bilang Zaidun, ikut atau tidak? Ikut, kedengaran. Tapi kata beliau wa tufariquhu fil khatti. Kalau dalam tulisan, secara tulisan dia apa? Tufariquhu, menyelisihinya. Maksudnya dia terpisah dengannya dalam hal tulisan. Dalam hal tulisan, kalau ditulis tidak ada nunnya. Zaidun misalnya. Zaidun. Ya. Dia terpisah ya. Zaidun ketika ditulis. Ini asalnya. Hanya setelah itu dicukupkan diri dengan pengulangan apa? Harakat. Jadi ketika dibaca Zaidun ikut ke di akhir isim. Sementara di tulisan dia apa? Nun ini terpisah. Dan kalau ditulis dicukupkan dengan pengulangan harakat. Nah, itu mana? Tufariquhu fil khatti istighnaan anha. Dicukupkan diri darinya dengan pengulangan syakla. Syakla maksudnya harakat. Inda dabti bil qalam, ketika ditulis dengan pena. Nah, contoh Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hinainin wa sahim wa nahu dzalik.
Fahadhil kalimat wa nahwuha asma'. Contohnya kita khalid rajul biyad muslimah hinaidin usah dan semisal yang ini. Kata-kata ini dan yang semisalnya semuanya asma, semuanya dari isim. Kenapa isim? Bidalil wujud tanwin fi akhirnya. Dalilnya adalah karena adanya tanwin di akhirnya. Karena adanya tanwin di akhirnya. Jelas ya? Dan tanwin tadi seperti yang boleh definisikan, dia nun tambahan sukun. Secara lafaz dia ikut ke isim, tapi secara penulisan dia terpisah dengan isim. Iya, terpisah dengan isim. Itu asalnya. Tapi di di penulisan dia diulangi, cukup berdiri dengan pengulangan harokat. Kemudian kata beliau, wa ma'na talhaqu akhir al-ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti. Dan mana talhaqu akhir al-ismi, bahwa tanwin itu mengikuti akhir isim secara lafaz dan terpisah dengannya secara penulisan. Anna hadhihi an-nun yuntaqu biha inda waslil kalam wa la tuktabu fil khatti. Kata beliau, nunnya ini diucapkan ketika waslil kalam, ketika disambung ucapan. Kalau antum sambung, maka nunnya kedengaran. Zaidun. Kalau waqaf tidak kedengaran zaid. Zaidan. Kalau waqaf zaidan. Zaidin. Kalau waqaf zaid. Tidak ada tanwin. Jadi kalau wasal kedengaran. Wala tuktabu fil khatti. Ketika ditulis dia tidak ada. Maksudnya tidak ada nunnya, tapi justru diulangi harokatnya dalam bentuk pengulangan harokat yang seperti ini. Kan di tulisan tidak ada nunnya. Nunnya sudah jadi apa? Sudah jadi pengulangan harokat. Zaidan, harokat pertama itu i'rab, harokat kedua nun tanwin. Tidak ada nun, la tuktabu fil khatti. Taqul ja'a Khalidun wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Qala ta'ala salamun qawlan min rabbin rahim. Lihat, engkau katakan contohnya ja'a Khalidun. Khalid berarti isim tanwin. Situ contoh tanwin dhammatain. Wa ra'aitu Khalidan, ini contoh fathatain. Wa marartu bi Khalidin, ini contoh kasratain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun qawlan min rabbin rahim. Ya, ini semuanya ada dhammatain, ada fathatain, ada kasratain. Jelas ya? Ini semua isim. Salam qawlan rabbin rahim, semuanya isim karena tanwin. Wa syaklatu al-mukarraratu hiya atsaniyah. Perhatikan, harokat yang terulang adalah yang kedua. Maksudnya nun tanwinnya itu adalah yang kedua, pengulangan, bukan yang pertama. Yang pertama itu harokat i'rab. Kata beliau, wa amal ula fahiya li bayanil i'rab. Harokat yang pertama itu adalah harokat yang menjelaskan i'rabnya. Bahwa i'rabnya kalau fathah berarti nasab biasanya, kalau dhammah biasanya rafa. Nah, kalau kasrah biasanya jar. Jelas ya? Baik, selesai. Jadi usahakan kalau murajaah dihafal-hafal. Itu penting dihafal definisi-definisi secara bahasa, secara istilah. Jelas ya? Baik, sudah dulu.